dikalkulasikan. Tapi lihat, untuk ngebuka vision Onyx rapi banget, semua sisi terlihat. Oke, Res menendang lagi kepada berbeda dan itu berhasil menangkap karena Idok. Satu itu lagi dan Idoknya berhasil dihancurkan bahkan di bagian belakang. Coba lihat ada Avatar buat dia yang hampir saja tadi menangkap karena beberapa player, tapi sekarang dengan sabar pun langsung dibuangkan bahkan sekarang dia tidak kuat lagi untuk terima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sebelah bagi kepada berbeda dan dia udah bicara lebih dibanding berbeda. Kairinya masih berhasil selamat bahkan Sun Sujin masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, tersisa Sun Sujin bersama dengan Skylar. 4 member masih ready dari Onyx dan Haskell. Oke, Fnatic Onyx kayaknya mau coba buat ambil Lordnya secepat mungkin karena kali ini masih ada cewek juga di depan sana. 2 melawan 4. Skylar menemukan sakit banget tapi Skylar digangguin dan Keyboy seperti Keyboy tidak akan keluar untuk dia menerima begitu banyaknya damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan ada pergerakan dari Sun Sujin. Coba lihat akan menjadi milik siapa, tapi ternyata malah berhasil diamankan oleh cewek. Menyaris banget dan masih mau. Immortalnya pecah. Wah, Immortal pecah. Ada Skylar di bagian belakang melihat dari kejauhan. dan Winternya pun sudah digunakan. Cewek akan coba untuk team fight tanpa adanya item utility. Tidak ada lagi immortality, hanya berharap mungkin kepada item seperti Roscoe Meteor, tapi bukan item yang cocok untuk Lunox. Wow, what a play Sun Sujin. Masih dapetin keuntungan loh untuk Sun Sujin. Dengan hanya 2 bacon lihat dari Lord yang masuk ke arah mid lane. Iya. Kurang rapi. Tapi lagi-lagi wave manajemennya kurang rapi. Bottom lane juga masih bisa di-clear karena masih ada inner turret top lane akan dipotong oleh Sun Sujin. Yap, itu dia. Sun Sujin kembali memotong kantor wave ini, tapi sekarang ada Vendor dikeluarkan dan Resnya masih berhasil bertahan dengan informasi yang sudah mereka ambil. Sakit. Oke, Lordnya sekarang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Arkeosi, tapi dengan sangat cepat Lordnya dihilangkan. Lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan. Masih Ini dia. defense. Masih bisa bertahan lagi. Lordnya bisa dihilangkan juga, bahkan inner turret di bagian bawah masih ditahan loh. Masih standby dan lagi-lagi Lordnya di top lane seolah menandakan bahwa RRQ sedang ditolong dengan keadaan dari Lordnya yang stay di top lane dari tadi. Wah, asli. Tempo yang gak pernah turun 22 menit. Wow. Game berjalan tidak terasa sama sekali. Team fight yang tidak henti-henti 20 terjadi. banding 23. 1 kill lagi 2024. Tapi buat sekarang RRQ yang harus ngelakuin cut jauh-jauh karena emang Fnatic Onyx udah menguasai area jungle-nya. Dan apakah akan ada flanking semenjak purple buff didapatkan, dan itu dia informasinya. Ini sense gamenya Sun Sujin gila banget sih. Pemotongannya Maksud gua sih. dia pegang semua map. Ya, dia tahu gitu loh kalau misalkan dapetin informasi bahwa ada 4 sampai 5 member dari Fnatic Onyx ada di jungle mereka, ya udah otomatis berarti lini belakangnya kosong. Mereka ambil purple buff-nya, punya Kairi, dan setidaknya Sun Sujin masih punya power dengan split push. Oke, so temponya diturunkan sekarang. Mereka harus sama-sama untuk menjaga zonanya. Mereka harus tahu teritori yang harus mereka jaga. Jangan sampai lepas. Bahkan gerakan 5 man ini udah paling penting di menit sekarang. Oke, Rest tadi menyelesaikan Winter Crown. Apakah ini akan menjadi sebuah umpan juga ketika nanti Idok bermain dengan Flicker Emo Vendor? Karena sekarang lagi-lagi Fnatic Onyx akan bermain di area river. Mereka akan menguasai zona Lordnya. Sambil dibuka, mendapatkan informasi juga ada 4 pemain di purple buff, dan ini akan menyulitkan Sun Sujin. Tapi team fight, oke, ada Keyboy menjadi orang terdepan. Avatar Guardian yang gak kena karena siapapun, tapi Dairon tadi mencoba untuk mengambil celah. Malah Dairon menghilang dengan sangat cepat. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh cewek-ceweknya berhasil dihancurkan, dan ini menjadi kesempatan begitu indah yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan sepertinya mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, gak mencoba untuk mengejarkan, dan tidak ternyata. Ya, mereka sadar limit dari RRQ juga ada di Tempest of Blade-nya Sun Sujin. Setelah itu reset kembali. Oke, tapi setidaknya nggak ada cewek. Fnatic Onyx nggak akan bisa ngelord dengan cepat. Mereka harus mengandalkan bagaimana Chaos Assault, Darkening, damage yang begitu instan terhadap Lordnya. Dan sekarang 4 melawan 4 dengan kehadiran dari Skylar, tentu RRQ sedikit lebih diunggulkan dengan ada Gold Lead juga yang sudah mulai swing menuju ke RRQ Hoshi. Tapi 60.000 ada cewek juga kayaknya nggak bisa instan sih ini. 20.000 maksimal damage Chaos Assault pakai Darkening. Kayaknya harus disetengah dulu atau diseperempatin dulu darah Lordnya. Seperempat baru Chaos Assault ya. Iya, baru di all in. Ya, tapi masalahnya kalau misalkan dipok duluan nih untuk Lordnya, itu kesempatan malahan buat Sun Sujin di bottom lane. Dia bisa dorong Lordnya duluan. Dan ini mau nggak mau dengan adanya wave minion yang mulai dijalankan dan bahkan dibalikan dengan range. Eternal Guard. Ada tenaga tadi dikeluarkan pula, tapi Kairi dari kejauhan mencoba untuk bisa mencari celah mendekat ke area dari Lord. Ada 3 player, 4 player mencoba untuk bisa mendorong mundur karena beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx. Bahkan sekarang dari Rusia ingin wave mereka udah langsung dikeluarkan. Mereka masih berjuang karena mereka berjuang, tapi Rusia berhasil dihancurkan. Dan sekarang siapa yang menjadi pemilik dari Lord?
Suns versus everybody. Ini dia. Apakah kita akan melihat satu wipe out. Dan ini harusnya menjadi kemenangan untuk Raja dari segala raja. Ararku Hoshi. 1-0 Israel. RRQ menunjukkan bahwa sang raja lah yang bisa menguasai game pertama. Early game mereka fall off, tapi late game itulah waktunya mereka.